Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat-sahabat gizi semuanya, dimanapun berada, gitu ya. Jadi bahagia sekali saya pagi ini bisa meluangkan waktu sedikit untuk berbagi dengan teman-teman mengenai apa yang sebaiknya kita lakukan ketika kita menghadapi kasus-kasus di lapangan, gitu ya. Ya, mungkin kita mulai dengan slide yang pertama. Ya, jadi pagi ini saya diminta untuk mengisi mengenai bagaimana kalau uh, kita memberikan asuhan gizi gitu ya pada pasien jantung koroner, pada pasien penyakit jantung koroner, dan kemudian kalau misalkan pasien tersebut terinfeksi COVID-19 ya. Nah, slide. Ya, jadi inti dari diskusi kita pagi ini, yang pertama adalah bagaimana sih sebetulnya asuhan gizi yang kita berikan. Saya mengingatkan teman-teman, kalau kita bicara asuhan gizi, maka kita bicara mengenai ADIME. Jangan lupa itu, ya. Nah, kemudian yang kedua, kita akan bahas mengenai diet pada penyakit jantung koroner, meliputi bagaimana prinsip diet, bagaimana syarat diet, kemudian nanti beberapa isu mungkin ya yang ada. Dan kemudian yang ketiga kita diskusi mengenai diet pada pasien COVID-19. Sama dengan diet pada penyakit jantung koroner, kita bicara mengenai prinsipnya seperti apa, syarat dietnya seperti apa, ya. Nah, kemudian yang terakhir yang kita diskusikan, bagaimana jika pasien yang terinfeksi COVID-19 ada penyulitnya, yaitu penyakit jantung koroner. Nah, tentunya di sini nanti stressingnya adalah pada konseling, ya. Ya, asuhan gizi yang kita lakukan selama ini, saya mengingatkan ada 4 hal penting yang harus sama-sama teman-teman mengerti, teman-teman pahami, kemudian teman-teman lakukan, ya. Asuhan gizi itu harus dilakukan karena kita adalah salah satu dari PPA, profesional pemberi asuhan. Nah, profesional pemberi asuhan ini secara internasional itu terutama harus 3 harus ada, yaitu medis, keperawatan, dan gizi. Nah, kalau yang lainnya itu akan berkembang sesuai dengan kasus. Nah, karena kita ada di posisi itu, maka teman-teman harus melakukan itu. Kalau sudah mengibarkan bendera saya nutrisionis, saya dietitian, maka teman-teman harus melakukan asuhan gizi. Yang kedua, asuhan gizi itu memang ciri khas profesi gizi. Dimanapun ada apa ya istilahnya, mungkin surveyor, mungkin auditor atau apapun, pasti dia nanyakan, kalau Anda ahli gizi, Anda nutrisionis, Anda dietitian, apakah Anda sudah melakukan asuhan gizi? Jangan dijawab belum sempat, atau jangan sampai juga dijawab apaan tuh asuhan gizi gitu. Oh, jangan ya, jangan sampai itu terjadi. Nah, kemudian yang ketiga yang saya ingatkan, asuhan gizi adalah mengacu pada kaidah PAGT atau NCP. Jangan lupa, PAGT atau NCP ini juga selalu bergerak, sehingga teman-teman harus selalu update, selalu mengikuti. Karena itu saya tulis di situ yang terakhir, selalu ikuti yang terbaru. Ya, karena ini akan berkembang. Teman-teman tahu kita PPA itu berarti tidak sendiri. Ya, akan selalu ada profesi lain yang bersama-sama kita. Prinsip kerja kita harus kolaborasi. Nah, sehingga nanti kalau seperti itu kita harus mengikuti ilmu mereka yang selalu bergerak, selalu berjalan. Kita jangan jalan di tempat. Kita juga harus mengikuti. Ya, next. Nah, saya ingatkan lagi, asuhan gizi sebelumnya kembali ya.
adalah serangkaian kegiatan profesional gizi yang dimulai atau diawali dengan pengumpulan data untuk menentukan problem terkait gizi sampai monitoring dan evaluasi terhadap diet yang diberikan. Ini harus kita lakukan. Jadi nggak mungkin kalau misalnya ada teman-teman, ada pasien baru, cuman dilihat aja, terus kemudian ya udah deh kita pesennya kalau gitu nasi TKTP atau lunak TKTP ya. Itu berarti Anda belum memberikan asuhan gizi. Karena asuhan gizi, saya ingatkan lagi, dimulai dengan pengumpulan data. Siapa nama pasiennya, berapa nomor CM-nya, kapan tanggal lahirnya, itu identifikasi yang wajib harus kita lakukan. Nah, kemudian dilihat diagnosis medisnya apa, pemeriksaan labnya apa, kebiasaan makan, dan lain sebagainya. Ya, yang tentunya tidak saya kupas secara detail, karena kalau secara detail kita kupas, kita nggak bisa selesai satu hari ya pertemuan ya. Ya, next. Nah, setelah kita bicara asuhan gizi, saya ingatkan teman-teman, semua tahap harus dilakukan. Jangan catat namanya aja, catat dietnya aja, kemudian selesai sampai di situ. Itu berarti belum memberikan asuhan gizi. Kalau teman-teman berikan asuhan gizi, maka teman-teman harus lihat. Sudah benar belum ya dietnya? Bagaimana asupannya? Bagaimana hasil lab yang terkait dengan diet yang diberikan? Harus dimonitor. Ya. Sehingga saya katakan kalau Anda menyebutkan itu adalah sebuah asuhan gizi, maka semua tahap harus dilakukan. Ya. Nah, setelah kita bahas mengenai asuhan gizi, kita ke diskusi yang kedua. Bagaimana dengan penyakit jantung koroner itu sendiri? Next. Ya, tujuan dari diet jantung yang pertama adalah membantu mencapai status gizi normal. Artinya apa? Teman-teman harus cek dengan benar status gizi dengan metode apapun. Mau antropometri boleh, mau secara dengan pemeriksaan lab ya, boleh. Silahkan, tidak masalah. Tetapi harus dicek dengan benar. Kenapa ini saya sampaikan? Saya infokan atau saya ingatkan kembali teman-teman bahwa yang melakukan screening ya, screening gizi di rumah sakit atau di fasilitas kesehatan ya, itu adalah teman-teman dari keperawatan, artinya dari perawat. Cek screeningnya. Nah, karena itu teman-teman harus cek ulang. Apakah tidak percaya? Bukan itu masalahnya, bukan masalah percaya tidak percaya. Tapi teman-teman memang harus yakin benar bahwa yang tertera di situ adalah data yang benar. Di situ pasti akan dituliskan, kalau misalnya pasiennya nggak sadar ya mestinya lain lagi dong metodenya. Artinya teman-teman dari keperawatan pasti akan menyesuaikan metodenya dengan kondisi pasien saat itu. Gitu ya. Kemudian tujuan diet yang kedua adalah memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi. Tentunya ini sesuai dengan kondisinya. Sesuai dengan penyulit yang lainnya. Ya. Nah, jika ini sudah teman-teman lakukan, maka yang ketiga adalah mencapai pola makan sehat. Artinya mencapai sini ya menuju pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu kan tidak hanya makan. Apa aja kan? Termasuk aktivitas fisik. Tapi yang pertama, yang paling dekat dengan kita adalah mencapai pola makan sehat. Nah, saya tidak perlu menjelaskan detail di sini ya. Pola makan sehat itu apa? Wah, teman-teman sudah ahlinya, sudah tahu, gitu ya. Pola makan sehat yang seperti apa? Karena itu, mumpung saya belum lupa, saya ingatkan teman-teman ya. Sekarang kan era yang luar biasa untuk inovasi makanan, minuman dengan berbagai nama, dengan berbagai kandungan gitu ya. Teman-teman sebagai ahli gizi harus tahu makanan itu apa sih.
Ya, jujur nih saya juga begitu, sama di kantor itu saya cuman nguping aja dulu di teman-teman. Apa sih jajannya hari ini gitu ya. Terus saya dengar-dengar ada ngomong boba gitu. Waduh, saya harus tanya dulu, apa itu boba gitu ya. Saya tunggu sampai makanan itu datang. Sampai kemudian saya tahu, oh itu ternyata. Belum lagi nanti teman-teman lihat makanan-makanan itu adalah dengan aneka macam, aneka jenis topping. Nah, kita sebagai ahli gizi harus tahu. Saya mengatakan harus tahu loh ya, bukan harus menggemari gitu ya. Karena jangan lupa ahli gizi itu mesti selalu dilirik makanannya. Coba deh kalau lagi makan sama temen lain yang bukan ahli gizi, pasti dia lihat piring kita. Pasti dia lihat, itu apa sih yang dimakan? Oh ternyata gitu tau makan yang benar. Karena menurut dia, setahu dia orang ahli gizi itu makannya mesti benar gitu ya. Hati-hati, bisa ingatkan itu. Next. Ya, nah sehingga sebetulnya fokus diet untuk penyakit jantung koroner. Tadi di awal saya menyebutkan diet pada penyakit jantung. Saya ingin mengingat teman-teman bahwa penyakit jantung itu tidak hanya jantung koroner. Hanya pagi ini diskusi kita fokus pada hal itu. Nah, fokus untuk diet untuk penyakit jantung koroner itu ada dua yang paling penting. Asupan lemak dan asupan natrium. Nah, kenapa asupan lemak? Karena ini terkait plak pada dinding arteri. Sehingga teman-teman punya andil nih, kalau misalnya kemudian pasiennya plaknya bertambah meluas, misalnya seperti itu. Ya. Kemudian kalau yang asupan natrium, ini terkait dengan hipertensi yang merupakan faktor risiko utama untuk serangan jantung. Artinya ini benar-benar harus kita kendalikan. Ya. Sekali lagi saya ingatkan fokusnya pada asupan lemak dan asupan natrium. Kalau kita bicara asupan, maka kita tidak hanya bicara mengenai kuantitas, tapi kita juga bicara mengenai kualitasnya. Ya, next. Nah, kebutuhan energi. Ya. Kita tentukan dulu formula perhitungan apa yang kita gunakan sebagai acuan. Teman-teman, formula atau rumus perhitungan itu banyak sekali. Silahkan mau pakai mana saja sebetulnya tidak masalah. Asalkan teman-teman tahu gitu ya, yang saya gunakan tuh sumbernya apa. Gitu ya. Nah, di dalam perhitungan kebutuhan energi jangan lupa teman-teman lihat faktor aktivitasnya seperti apa. Apakah dia masih terbatas tirah baring, ataukah dia hanya boleh duduk, ataukah dia sudah mulai berjalan, paling tidak misalkan dia dirawat inap, mulai jalan dari tempat tidur menuju kamar mandi, misalkan seperti itu. Atau memang baru terbatas pada duduk saja. Itu akan menjadi pertimbangan teman-teman ketika menentukan berapa kebutuhan energinya. Kemudian yang kedua, protein. Di situ saya tuliskan 0,8 sampai 1 ya. Atau kalau teman-teman mau pakai prosentase ya maksimal 15%. Jangan lebih dari itu. Ya. Nah, tentunya hal lain juga harus tetap dipertimbangkan. Di situ saya tulis cek fungsi ginjal. Ya, kalau misalkan kemudian di situ ada penurunan fungsi ginjal, ya jangan diberikan yang sampai 1. Gitu ya. Nah, kemudian lihat juga yang lainnya. Dan jangan lupa pemberian bertahap. Teman-teman mau meningkatkan juga bertahap. Yang ketiga adalah lemak. Saya tulis 25-35%. Kalau saya pribadi ditanya sih, saya menganjurkan tidak jauh-jauh dari 25 sebetulnya. Itu jauh lebih aman. Tetapi memang beberapa referensi menyebutkan 25-35%. Tetapi jangan lupa, masih ada catatan tambahannya di situ. Bahwa lemak jenuhnya harus di bawah 7% dari prosentase itu. Kolesterolnya tetap harus 200, di bawah 200. Nah, bisa jadi ada pertanyaan, kalau misalkan dia kolesterolnya normal, pada orang dengan yang sudah terdiagnosis penyakit jantung koroner, sebaiknya tetap membatasi
yang membatasi diet kolesterolnya di sini. Artinya membatasi kolesterol yang masuk. Ya. Jangan sampai, oh saya masih aman kok, saya periksa kemarin masih normal. Kalau sudah pernah terdiagnosis penyakit jantung koroner, kita menjaga supaya jangan ada serangan lagi, lebih baik kita kendalikan asupan kolesterol. Kemudian karbohidrat. Nah, karbohidrat di sini 50-60% ya. Dan kemudian kita batasi penggunaan karbohidrat sederhana. Artinya jangan sering-sering dong minum manis gitu ya. Seringkali kan begitu masih wah minum manis. Sebetulnya kalau boleh saya sarankan sebetulnya kita minum manis tuh sehari 1 kali itu udah sudah cukup. Kita sebagai orang gizi harus mulai mempelopori pembatasan garam, gula, minyak, ya kan? Atau lemak di situ ya. Kita harus sudah mulai mempelopori hal itu. Next. Ya. Nah, kemudian ini yang penting lagi yang saya katakan kalau tadi kita sudah bicara masing-masing asupannya atau masing-masing perhitungan kebutuhan, maka adalah kendalikan asupan natrium. Nah, dikendalikan asupan natrium ini jangan hanya fokus pada masakan tidak diberi garam. Jangan itu. Karena hati-hati terutama untuk penggunaan makanan yang diawetkan. Nah, ini yang seringkali teman-teman masih lupa kayak gitu ya. Yang penting, oh ini pasiennya hipertensi, kita kasih diet rendah garam. Lupa, di edukasi tidak ditekankan. Kita harus ingat, terutama makanan kecil, makanan ringan atau snack, itu natriumnya kalau teman-teman mau menghitung secara detail luar biasa banyaknya. Apalagi karena itu kita usahakan ya janganlah menyajikan snack-snack ya yang berasal dari makanan yang diawetkan. Next. Ya, nah tadi saya katakan kenapa ya tadi itu saya katakan yang pertama pemilihan snack. Karena itu kita harus hati-hati. Sebaiknya di rumah sakit memang menyiapkan gitu ya snack-snack khusus gitu ya yang untuk pasien-pasien hipertensi atau penyakit jantung koroner gitu. Kalau kemudian ya sudah kalau gitu yang aman dikasih buah saja, bukan itu solusinya gitu ya. Karena kalau dikasih itu terus pasiennya juga bosen gitu. Nah, kemudian yang kedua, informasi gizi seringkali tidak lengkap pada produk-produk yang ada di negara kita. Sebetulnya kita sih sudah berusaha untuk menghimbau ya, misalkan itu informasi menjadi lebih lengkap, tapi kelihatannya belum semua produk. Karena itu teman-teman, kita sebagai nutrisionis, dietitian, profesi kita ini harus juga mengajak masyarakat untuk membeli makanan yang sudah ada informasi gizinya. Nah, kalau untuk teman-teman yang membuka usaha gitu ya, catering dan lain sebagainya, teman-teman harus berbeda dong dengan catering yang pada umumnya. Kalau cateringnya orang gizi harus lengkap informasi gizinya. Ya, itu harus. Kemudian snack itu seringkali frekuensinya tidak terukur. Teman-teman kan kalau ditanya makannya sehari berapa kali, cepet banget jawabnya 2, 3 gitu. Tapi kalau ditanya snacknya sehari berapa kali, pasti lama jawabnya karena ngitung dulu gitu. Kadang-kadang malah lupa, tadi udah belum ya. Nah kemudian seringkali kita di dalam pemilihan snack itu mengutamakan sisi praktis. Loh ngapain sih ribet pakai bawa sendiri, nanti pakai bawa sendok sendiri, harus ada alat khusus dan lain sebagainya. Sudah beli aja yang langsung sobek, langsung masuk mulut, misalkan seperti itu. Nah, kita tidak mengatakan itu tidak boleh, tapi kita memberikan edukasi resikonya jika tidak terkendali. Ya. Nah, kemudian memang nyatanya snack-snack ini atau makanan-makanan kecil pada umumnya itu variatif dan menggoda, saya katakan. Ya, menggoda. Saya sampaikan ke teman-teman ya, sahabat-sahabat gizi saya semuanya. Saya ini memang bukan ahli gizi yang baik.
Artinya saya itu tidak mudah menerima makanan yang baru. Jadi jangan contoh saya. Yang benar ahli gizi itu tahu dan mencoba. Apa sih ini gitu? Karena apa? Pada saat teman-teman melakukan anamnesis, pada saat teman-teman melakukan recall, bisa dia menyebut satu jenis makanan tertentu. Apakah ahli gizi harus tahu? Sebaiknya tahu. Kalau nggak tahu gimana? Ngomong jujur. Bu, Pak, maaf ya, saya belum pernah tahu makanan ini. Bisa diberikan gambaran ke saya, itu dari apa ya, Bu? Pak, rasanya seperti apa ya? Tetapi sebaiknya begitu, yang penting begitu Anda tahu makanan baru, sebaiknya lihat aja. Ya, ya tentunya lihat di sini dalam tanda petik beli ya. Kalau Anda ke sana terus lihat aja kan nggak boleh mestinya ya. Nah kemudian snack-snack ini pasti dipilih yang mudah didapat. Saya yakin Anda lebih mudah mendapatkan makanan-makanan yang dalam kemasan daripada Anda mendapatkan Anda mencari pisang rebus. Pisang rebus sama pisang goreng lebih mudah mana dapatnya? Pisang goreng. Pisang rebus entar deh, nunggu. Kalau emak gue lagi rebus, kan begitu. Nah kemudian masyarakat kita itu belum terbiasa bijak dalam menyikapi makanan. Itu yang selalu harus kita berikan. Edukasi kepada masyarakat supaya mereka lebih bijak dalam memilih makanan. Kemudian seringkali pasien itu mengandalkan dalam tanda petik obat. Kan saya udah minum obat. Saya mengingatkan teman-teman bahwa obat yang masuk itu menjadi berfungsi dengan baik, menjadi bermanfaat, itu juga tergantung pada asupan makanan minuman yang menyertai pemberian obat. Artinya obat itu nggak akan ada gunanya. Anda sekarang minum obat, kemudian 5 menit lagi Anda ngemil yang tidak terkendali lemak dan natriumnya. Ya sama aja. Jangan sampai punya pikiran, kan bisa nanti diminta tambah lagi obatnya sama dokternya. Jangan sampai itu terjadi. Kita berikan edukasi pada masyarakat. Next. Nah, ini saya menyebutnya itu sampai pesona lemak gitu ya. Karena apa? Karena lemak ini adalah sesuatu yang sangat-sangat enak. Karena apa? Karena memang fungsi lemak itu salah satunya adalah meningkatkan cita rasa makanan. Kalau kita mau jujur, makanan yang digoreng sama makanan yang direbus, enak mana? Saya nggak mau polling, nanti pasti kalah yang direbus, yang menang adalah yang digoreng. Karena di situ ada unsur minyak. Nah, karena itu kita harus memberikan edukasi pada pasien-pasien dengan penyakit jantung koroner. Pilih lemak tak jenuh. Contohnya apa? Oh, di situ ada kacang-kacangan, ada apokat, ada kenari, salah satu aja. Teman-teman pasti punya contoh yang lebih banyak lagi. Kenapa hal ini saya sampaikan? Kacang-kacangan itu yang bagus, tapi jangan lupa energinya itu tinggi, jadi jangan tidak terukur. Enggak kok, saya cuma makan satu genggam aja ya, genggamannya siapa kan gitu. Itu juga tidak terukur ya, pasti harus dilihat. Frekuensinya sehari berapa kali, seminggu berapa kali. Nah, kemudian yang berikutnya alpukat. Alpukat itu makanan yang luar biasa sehatnya. Yang menjadikan makanan ini tidak sehat adalah teman-teman yang menyertai alpukat. Apa itu? Nggak usah saya sebutkan karena banyak banget. Dan teman-teman nggak ada yang suka makan alpukat. Dibelah, kemudian dikupas saja atau dibelah. Setelah isinya diambil, artinya batunya yang di tengah diambil, pakai sendok, makan gitu aja. Nikmatnya luar biasa. Gitu kan? Tapi kalau saya yakin, paling tidak 60% dari sahabat-sahabat saya ini pasti lari dulu ambil susu, ambil gula gitu ya. Syukur-syukur bisa macam-macam lah kita punya. Ada ya pakai, coba deh saya cari ada message enggak ya gitu ya. Ada keju enggak ya gitu. Kemudian campur lah itu semuanya di situ. Itu yang menjadikan tidak sehat. Kemudian yang kedua, hindari lemak trans. Nah, lemak trans ini memang lebih baik ya, lebih banyak maksud saya di sini lebih banyak di makanan-makanan yang memang diawetkan. Nah, karena itu sebetulnya kita harus hati-hati
menggunakan, mohon maaf, misalnya biskuit, ya, kue-kue kering gitu ya, kemudian makanan-makanannya diawetkan, itu kebanyakan mereka menggunakan lemak trans. Baca lagi di situ, ada nggak lemak transnya? Dan jangan lupa diiringi dengan doa bahwa yang membuat makanan itu jujur gitu ya. Jadi di situ tertulis ada lemak trans sekian. Kalau di luar negeri memang kebanyakan mereka jujur nulis di situ. Ada lemak transnya sekian. Karena dia memberikan pilihan ke kita, lo mau terus atau berhenti begitu. Nah, kemudian pengolahan. Kita ajarkan, kita edukasikan pengolahan yang sehat adalah yang panggang, rebus, tumis. Kemudian kita pilih protein tanpa lemak. Artinya di sini saya berikan contoh putih telur, ikan, daging kurus. Artinya daging kurus itu adalah daging yang tidak berlemak. Makan ayam boleh nggak? Boleh, tapi usahakan tidak pakai kulitnya. Gitu. Nah, padahal sekarang kulitnya aja digoreng tersendiri dan larisnya luar biasa, ya. Kemudian saya nulis di situ CPS. Apa sih CPS itu? Ternyata CPS adalah cerdas pilih snack. Ayo teman-teman, kita berikan edukasi. Ayo masyarakat, kita jadi masyarakat yang CPS, cerdas pilih snack. Seperti apa snacknya? Seperti yang tadi saya uraikan. Kemudian beberapa penelitian memang banyak ya yang menghasilkan atau menyimpulkan sebuah hasil bahwa jenis lemak itu lebih penting daripada jumlah lemak. Artinya komposisi dalam makanan kita itu jenis lemak itu dilihat dulu. Jangan enggak kok cuman dikit tapi itu adalah lemak trans, itu sudah pengaruhnya luar biasa. Ya. Next. Ya. Nah, ini nih saya ngajak teman-teman nih. Kadang-kadang kita tuh kan lupa ya, tidak sadar diri gitu ya. Kemudian lupa diri. Apa sih yang saya makan gitu. Karena itu saya mengatakan, kalau Anda suka makan, lebih baik mencoba membuat eating story. Catat sehari aja ini, apa aja yang kamu makan. Jangan nulisnya pas puasa lo ya, sedikit makannya. Coba lagi nggak puasa, atau bisa jadi puasa nanti habis maghrib gitu ya, yang story-nya panjang banget gitu ya. Ini akan membuat kita membiasakan masyarakat bisa menilai sehatkah pola makan saya. Sebenarnya intinya di situ, ya. Next. Ya, sehingga kalau kita ingin membantu pasien mencegah serangan jantung, bisa ini serangan jantung ulang atau mungkin jangan sampai itu terjadi ya. Itu kita harus kendalikan asupan energi dan zat gizi seperti yang tadi saya uraikan pada teman-teman, kemudian kita perbaiki pola hidup, dan jangan lupa kelola stres. Gitu ya. Gak mungkin orang itu gak punya stres, pasti punya. Kalau saya punya prinsip selama orang itu masih hidup, pasti punya masalah. Kalau dia hidup gak ada masalah, gak mungkin. Karena definisi masalah itu juga macam-macam gitu ya. Tapi yang penting sekarang adalah bukan apa itu masalahnya. Apakah masalah itu membuat stres? Bukan itu. Tapi bagaimana kita mengelola stres itu. Ya, next. Nah, ini kalau yang terkait dengan COVID-19 yang saat ini juga membuat kita belum bisa bertemu dengan teman-teman secara tatap muka, yang membuat kita masih dalam tanda petik masih hemat dengan bagi yang perempuan ya, bagi yang cewek-cewek masih hemat pemakaian lipstik karena masih tetap tertutup masker. Karena sebetulnya untuk COVID-19 itu yang penting adalah disiplin pada prokes. Ini yang hal yang nggak bisa ditawar, apapun itu. Karena kita tidak mungkin hanya menjaga kualitas makanan kita. Kita hanya mengandalkan, udah saya di rumah aja misalnya. Tetapi yang lain yang terkait prokes tidak dijalankan, peluang itu pasti tetap ada. Kita bersyukur bahwa sekarang sudah semakin kecil kasusnya, sudah jauh menurun. Tetapi tentunya kita jangan melupakan apa yang pernah kita alami beberapa bulan yang lalu. Supaya kita tetap bisa disiplin prokes. Ya. Next.
Nah, COVID-19 yang terkait dengan gizi, tentunya ini mencakup 3 hal ini. Imunitas, ini jelas. Orang yang imunnya bagus, maka dia akan lebih terhindar dari paparan. Kemudian yang kedua, terkait penyakit penyerta. Karena itu teman-teman di rumah sakit, di fasilitas kesehatan yang merawat pasien, baik itu rawat inap maupun rawat jalan, itu harus selalu melihat apakah selain dia terpapar COVID-19, dia juga punya penyakit penyerta. Nah, karena itu akan berpengaruh terhadap pengelolaan pelayanan gizi yang diberikan. Pelayanan gizi tetap diberikan, tetapi memang di masa pandemik ini ada beberapa hal yang kita sesuaikan dengan hal itu. Ya, next. Nah, saya mengingatkan teman-teman bahwa imunitas itu adalah perlindungan terhadap penyakit dan lebih spesifik lagi perlindungan terhadap infeksi. Karena itu kenapa di masa pandemik ini zat gizi yang terkait dengan imunitas itu menjadi lebih sering dibicarakan, lebih sering dibahas dan didiskusikan. Karena hal ini. Next. Ya. Nah, memang ini adalah satu hal yang tidak bisa dipungkiri. Ketika fungsi imun ditingkatkan, maka otomatis kualitas hidup akan meningkat. Nah, kalau kualitas hidup meningkat, maka biaya pelayanan kesehatan akan dapat ditekan. Karena kan teman-teman tahu ya, kesehatan itu tidak murah, sehat itu tidak murah. Bukan terkait rupiahnya, tetapi terkait banyak hal. Next. Nah, sehingga untuk COVID-19, fokus kita adalah pada yang pertama, protein. Ini terkait dengan asam amino esensialnya yang digunakan. Kemudian asam lemak, vitamin. Nah, vitamin ini banyak sekali dan teman-teman mau nanti secara bijak menyikapi hal ini termasuk memberikan edukasi kepada pasien. Kemudian beberapa mineral yaitu zinc, tembaga, besi, dan selenium. Ya, tentunya ini teman-teman harus mengurai lagi protein apa, asam lemak apa, vitamin A yang mana, asam folat yang mana, karena masyarakat harus mendapatkan detail tentang hal ini. Ya, next. Ya, sehingga jangan, tapi saya ingatkan ya, walaupun dalam masa pandemik, walaupun pada kasus COVID-19, tetap teman-teman harus melakukan assessment, teman-teman tetap harus menentukan diagnosis gizi, teman-teman harus memberikan intervensi berupa diet yang diberikan dan konseling, kemudian tetap melakukan monitoring dan evaluasi, tetapi dengan cara yang disesuaikan dengan kebijakan rumah sakit. Kebijakan Kementerian Kesehatan harus seperti apa? Kalau di Sarjito selama ini kita agak kesulitan di monitoring. Kalau yang di lainnya sih alhamdulillah tidak masalah. Tapi di monitoring yang kita agak kerepotan karena di beberapa tempat gitu ya. Di beberapa zona merah kita tidak memberikan langsung makanan tetapi melalui teman perawat yang ada di sana. Sehingga kita agak sulit memonitor asupan. Kecuali jika pasiennya itu pada saat kita komunikasi bisa dia menyebutkan, saya tadi habis sekian ini, itu bisa. Tapi kalau ada beberapa yang tidak bisa komunikasi dengan bagus, kita konsultasinya di sana. Next. Ya, nah ini sekedar informasi aja. Imunonutrien artinya zat gizi terkait dengan imun, mana yang memberikan efek lebih besar, ya mana yang memberikan efek sedikit, ya artinya lebih sedikit gitu ya. Di situ ada glutamin, arginin gitu ya. Ada omega 3 ya. Kemudian ada vitamin A ya sampai di taurin ini yang lebih sedikit tapi tetap bisa memberikan support pada kekebalan kita atau pada imun kita. Next. Ya, nah kalau protein memang kita utamakan lauk hewani. Kita berikan itu dalam hal ini dalam bentuk lauk hewani maksudnya. Tetapi bukan berarti nabati tidak berikan, tapi kita memang berikan tinggi energi, tinggi protein. Tetapi kalau banyak penyulitnya, ya kita upayakan gitu. Artinya kita sesuaikan seperti apa. Jadi itu saya tulis kalau banyak penyulit, upayakan tetap ada asupan protein. Artinya kalau nggak bisa, dia nggak bisa langsung ngunyah seperti itu, apakah harus kita berikan makanan cair dan lain sebagainya,
Itu yang tetap kita upayakan, ya. Next. Nah, ini vitamin A saya kira seperti yang saya tuliskan tadi kenapa dia penting gitu ya. Saya menyebutkan inti dari slide ini, vitamin A itu memang garda terdepan di dalam melawan infeksi, ya. Next. Ya, ini vitamin C dan E. Nah, ini yang luar biasa, terutama vitamin C gitu ya, sehingga sempat di beberapa bulan yang lalu kita susah banget carinya gitu ya. Karena ya dicari suplemen, sebenarnya sudah makan aja super vitamin C itu ya insya Allah bisa sangat-sangat membantu ya. Nah, kemudian fokusnya di slide ini memang membantu produksi sel khusus ya untuk meningkatkan respon imun ya. Next. Nah, ini vitamin D. Hati-hati, saya menuliskan di sini ya, memang ada beberapa studi ya yang memberikan manfaat terhadap perlindungan tubuh pada terkait infeksi. Next. Ya, nah ini 2 jenis vitamin D, kita tuh punya D2 yang dari makanan dan D3 kalsiferol yang dari sinar matahari. Jadi memang ada 2 macam ya. Next. Nah, ini zat besi, ini yang meningkatkan radikal bebas gitu ya, yang dapat menghancurkan patogen dan dalam hal ini mengatur reaksi enzim gitu ya, yang penting bagi sel imun. Next. Nah, untuk zinc dan selenium ini yang menjaga integritas kulit dan memang merupakan antioksidan. Ini beberapa zat gizi yang tadi saya tuliskan di slide awal ya. Next. Nah, ini adalah beberapa hal yang dapat menurunkan imun tubuh. Ya, fokus kita karena ini terkait dengan PJK di yang paling bawah saya tuliskan konsumsi garam yang berlebihan di beberapa studi ternyata dapat menurunkan fungsi imun. Nah, kalau kita pasiennya pasien PJK yang terpapar COVID-19 ya, tentunya konsumsi garam harus lebih fokus lagi. Jangan sampai nanti sudah dia tensinya naik, imunnya turun. Misalnya gitu ya, itu akan sangat tidak menguntungkan. Next. Nah, bagaimana ini kalau COVID-19 itu dengan PJK? Saya ingatkan teman-teman, itu di poin saya yang saya tulis paling pertama itu adalah yang paling penting dan menurut kita itulah yang paling keren. Jadi kita tuh memang punya keahlian untuk meramu kalau itu komplikasi. Karena apa? Karena tidak semua referensi menyebutkan secara detail. Jika ini komplikasi dengan ini saya berikan apa ya? Karena itu saya ingatkan teman-teman, kalau teman-teman sedang menghadapi atau sedang merawat pasien atau sedang mengerjakan studi kasus, ini komplikasi misalkan penyakit A dengan penyakit B, teman-teman catat aja itu. Suatu saat nanti bisa lagi ketemu dengan kasus yang itu. Jadi teman-teman punya buku saku sendiri. Kalau yang A dengan B ini cocoknya kita kasihkan diet yang seperti ini. Kenapa ini saya sampaikan? Karena seringkali adik-adik mahasiswa itu ketika ditanya, kalau komplikasi gimana? Enggak, saya nggak pernah diajarin itu di kampus. Padahal sebenarnya diberikan, tetapi memang ketika nanti teman-teman terjun ke lapangan, artinya mungkin berupa praktek atau nanti udah kerja, kok nggak sama ya yang dengan waktu itu di bangku kuliah? Ya memang tidak sama karena kasusnya berbeda, gitu ya. Nah kemudian yang kedua, COVID-19 ini kalau dia hadir bersama-sama atau dengan penyulit PJK, maka teman-teman harus perhatikan pemilihan protein. Artinya apa? Tadi kan saya tulis nih, protein utamakan protein hewani. Nah, protein hewani dipilih, protein hewani mana yang aman untuk PJK. Ya. Kemudian yang berikutnya, diskusikan dengan DPJP untuk pembatasan natrium. Ya, artinya di sini adalah dengan dokter ahli yang sebagai leader, ya, leader di dalam tim penanganan pasien. Tapi memang biasanya dari dokter yang kita sebut DPJP, ya. Nah, kemudian yang terakhir tadi saya katakan yang pertama kan yang paling keren. Yang keempat ini juga super keren. Teman-teman harus melengkapi dengan konseling secara detail. Saya sampaikan ini.
Mudah-mudahan teman-teman tidak meragukan informasi yang saya berikan. Saya itu begitu lulus dari D3, kalau dulu akan gizi ya, saya tuh langsung kerja di rumah sakit. Otomatis saya langsung mengerjakan konseling kepada pasien. Dan kemudian memang sampai detik saya ada di depan sahabat-sahabat semuanya, saya katakan bahwa konseling gizi itu memang kita ahlinya. Hanya kita yang bisa memberikan secara detail bahwa ketika diet ini nasinya sekian, sayurnya sekian, buah yang boleh sekian, dengan ukuran sekian potong. Hanya kita ahlinya. Ya, karena itu saya katakan lengkapi dengan konseling secara detail. Jangan hanya menyebutkan makanya yang bagus ya, yang teratur ya, jangan makanan yang pemanasan berulang ya. Itu nggak ada detail. Teman-teman harus menjelaskan seperti itu. Itu yang bisa kita perhatikan. Oke. Next. Nah, tadi saya katakan, kalau itu kenapa sih konseling tadi saya katakan yang super keren itu? Karena konseling gizi mutlak harus dilakukan dan merupakan kompetensi kritis profesi gizi. Kalau Anda menyebutkan diri Anda adalah nutrisionis atau dietitian, maka Anda harus bisa melakukan konseling. Karena apa? Karena konseling ini yang sangat-sangat dibutuhkan pasien. Saya ulangi lagi, kita ahlinya. Kenapa kita ahlinya? Karena kita yang bisa memilih mana yang mudah dilakukan untuk pasien. Gitu. Ya. Dan kemudian konseling gizi ini sebetulnya adalah kunci kedekatan kita dengan masyarakat. Masyarakat jadi tahu apa sih ahli gizi itu, gitu ya. Nah, kemudian konseling gizi ini memang harus kita asah terus setiap saat. Ya, supaya menjadi lebih bagus, supaya menjadi lebih keren lagi di profesi kita. Next. Nah, karena itu nutrisionis, dietitian gitu ya, Anda harus selalu kreatif. Anda harus sadar, Anda harus yakin ya, saya sebutkan, masyarakat selalu membutuhkan Anda kapanpun dan dimanapun. Jangan pernah ragu dengan profesi kita. Kalau Anda sudah menetapkan bahwa saya menempuh kuliah atau saya menempuh pendidikan terkait dengan gizi, maka Anda harus yakin bahwa memang masyarakat akan selalu membutuhkan Anda. Next. Ya, nah kalau gitu supaya Anda menjadi lebih mantap, maka Anda perlu tim support. Ya, yang akan support Anda siapa? Yang pertama adalah organisasi profesi. Karena itu Anda harus masuk dan berperan aktif. Ya, kita punya Persagi, ya, kemudian kita punya ASDI juga, sama, itu adalah organisasi profesi kita, ya, atau berkembang dengan yang lain, ya, yang lain yang banyak juga, ya, silahkan, itu semuanya adalah bagian dari tim kita. Kemudian yang kedua, yang penting adalah komunitas profesi, makanya teman-teman harus punya komunitas, karena di komunitas itulah kita bisa saling mendukung dan menguatkan. Teman-teman tentunya tahu bahwa kita di dalam menjalankan profesi kita memang ada beberapa ganjalan, tapi saya yakin kalau kita saling mendukung dan menguatkan, maka kita bisa melewati semuanya itu dengan baik. Ya, next. Ya, saya kira itu slide saya yang terakhir. Mudah-mudahan saya tidak menambah waktu yang sudah diberikan ke saya. Dan mudah-mudahan apa yang saya berikan bisa sedikit memberikan gambaran kepada teman-teman apa yang harus dilakukan yang sesuai dengan profesi kita, dan mudah-mudahan bermanfaat ya. Saya kira itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.